Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa pertemuan dengan Kapolri yang tadi yang akhirnya menyepakati 5 hal, Indah dan membahagiakan. Karena ini menjadi sebuah pembelajaran bersama bagi negeri kita di dalam menghadapi aneka persoalan ke depan yang mungkin lebih berat. Saya senang kalau ada konflik itu kan yang paling enak tuh dengan 3 semangat tuh. 1, semangat bersaudara. Bahwa kita tidak dengan musuh, ya, kita dengan saudara sebangsa. Ada saudara kandung, ada saudara seakidah, ada saudara sebangsa. Ya, polisi saudara, tentara saudara, semua saudara kan. Takdirnya jadi anak bangsa. Yang kedua, semangat solusi, ya. Ini udah jelas ada masalah, pasti banyak perbedaan pendapat, tapi gimana nih solusinya yang paling tepat, paling mendekati yang paling baik. Dan yang ketiga ada lagi semangat sukses bersama. Jadi kan setiap pihak punya kelebihan dan kekurangan. Nah, kalau dikomunikasikan dengan baik, dengan niat bersama-sama baik, juga tujuannya baik, ya alhamdulillah seperti ini. Apa yang disampaikan kepada Pak Tito yang tadi akhirnya dapat 5 poin kesepakatan yang telah disampaikan oleh Habib Rizik Syihab? Sebetulnya tidak ikut di dalam pertemuan antara Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, ya, tapi ikut mendapat kabar terus, ya, diskusi dengan Pak Bahtiar, Ustadz Bahtiar Nasir, dengan Ustadz Arifin Ilham. Sehingga karena waktu rapat di Sentul, saya sedang ada di Pulau Bunyu di Kalimantan. Juga tadi malam itu beliau-beliau hanya tadi ketiban diundang saja jadi ke sana gitu. Namun ya ini merupakan sebuah proses komunikasi yang dimediasi oleh Ketua Majelis Ulama, semoga Allah merahmati beliau. Kemudian masing-masing bisa memberikan informasi dan intinya komunikasi, ya. Jadi saling memahami, oh ternyata ini jalan tengah. Begitulah. Acara akan dimulai sekitar pukul 7.30 hingga ba'da sholat Jumat atau sekitar pukul 13. Dari jam 8 sampai pukul 13 selesai sholat Jumat, ya. Nah, nanti dari pukul 8 hingga menjelang waktu sholat Jumat akan ada apa aja kegiatan? Ya, direncanakan zikir, kemudian ceramah-ceramah. Termasuk akan mengisi ceramah? Katanya begitu. Apa yang akan sampaikan kepada umat agar masalah ini bisa menjadi pembelajaran yang paling berharga bagi bangsa ini? Ya, itu yang memang yang paling penting, semangat kita ini. Kita jangan melihat perbedaan itu dengan semangat musuh, ya. Karena setiap orang punya latar belakang, punya tugas, tanggung jawab yang berbeda. Jadi mulai melihat sebuah perbedaan itu tidak menjadi sebuah ancaman, tidak harus menang kalah, tidak harus bagaimana lah. Oh ini saudara saya, ya enggak. Nah, kalau semangat saudara itu beda dengan semangat musuh. Kalau musuh kan maunya mengalahkan, menghancurkan. Tapi kalau semangat saudara ada kasih sayang, ada ingin membela, ingin melindungi, ingin memajukan. Padahal takdirnya kita sebangsa nih. Dan memang ada masalah ini, yang terpenting dari masalah itu adalah kita bisa dapat pelajaran berharga gitu. Oh gini, ada masalah ini, kalau menyikapi begini. Dan warisan terpentingnya kan nanti anak bangsa ini bisa belajar menjadi semakin matang, dewasa menghadapi masalah dari kelebihan dan kekurangan cara menghadapi yang ada. Jadi itu yang akan sampaikan saat berkhutbah menjelang. Nah itu rahasia nanti ya. Pertama sayanya juga belum tentu ada umur hari Jumat. Tapi besar harapan ini jadi pembelajaran berharga bagi semua pihak, termasuk bagi yang bersangkutan, ya. Pak Basuki juga, ya, mudah-mudahan lebih banyak waktu merenung gitu, ya. Nih syariatnya dengan kejadian ini, kenapa bangsa sampai begini, polisi begitu letih, ya, tentara, masyarakat, ini apa sih? Nah itu jadi saya juga merenung, ya, apa nih ya yang pelajaran yang saya ambil dari kejadian ini. Oh saya harus sangat jaga lisan, saya jaga akhlak saya. Oh ternyata memimpin itu tidak cukup dengan hanya bekerja, berbuat, tapi bagaimana memimpin diri, memimpin tutur kata, memimpin emosi. Bagi saya, ya, oh pelajaran gitu. Jangan sampai kehadiran saya menimbulkan masalah bagi yang lain, ya. Bagi saya pribadi, ya.
Ya mudah-mudahan semua anak bangsa ini juga belajar, karena walaupun ada kekurangan, kesalahan dari siapapun ya, itu kan jadi belajar bagi kita. Aksi pada Jumat Mendatang adalah aksi membela Al-Quran. Dan bagaimana memastikan agar umat yang datang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran, Pak? Ya sebetulnya salah satu hikmah ini ya, kan suatu saat Siti Aisyah tuh istri Rasul ditanya, seperti apakah akhlak Rasul? Lalu Siti Aisyah menjawab, akhlak Rasul adalah Al-Quran. Sedangkan Rasulullah tuh benar-benar akhlaknya tuh di atas kemuliaan akhlak semua orang. Jadi indah sekali akhlak beliau itu. Yang belum belajar tentang akhlak Rasul mungkin belum mengetahui ini. Oleh karena itu besar harapannya dari kejadian ini, ya kita hargai yang mau aksi, kita hargai yang tidak sepakat dengan aksi, itu sangat bergantung rasa. Ya, ini kan masalah rasa. Seperti yang dari Ciamis terpanggil mau jalan kaki, ya itu memang begitu. Ada yang saya emang nggak tersinggung, ya mungkin itulah suasana hatinya. Tidak usah saling menilai, ya, tapi kita lakukan apa yang terbaik. Nah, yang paling penting dari ini adalah, ayo, kalau sekarang kita jadi peduli ke Quran, kita belajar. Yang belum bisa baca, ya baca, ya. Kemudian mulai belajar pahami kandungannya. Dan yang lebih penting, menikmati, mempraktekkan Quran. Jadi, kadang membayangkan ya, jadi gimana nih sesudah acara ini, misalkan ya, yang paling dirindukan tuh justru kita semua jadi kembali kepada akhlak Al-Quran, penuh kesopanan, kemuliaan akhlak, itu keikhlasan. Saya yakin nih kalau krisis bangsa ini kan aslinya mah krisis akhlak, ya. Kita kurang keteladanan, kurang pendidikan akhlak, dan kalau ini bangkit, negara ini bakal sukses tuh dengan akhlak. Saya sepakat dengan kerja, saya sepakat, tapi tidak cukup, harusnya akhlak. Pemirsa, spesial report jelang aksi damai 2 Desember masih akan kami hadirkan kembali sesaat lagi. Pemirsa, salah satu yang hadir dalam pertemuan antara Kapolri, MUI, GNPF MUI dan sejumlah tokoh ulama di kantor MUI kemarin siang adalah Kiai Haji Abdullah Gim Nastiar atau A'agim. A'agim mengatakan aksi Super Damai Bela Islam Jilid 3 pada 2 Desember. Dan kami akan putarkan kembali dialog Aryo Ardi dengan A'agim di Ainus Petang kemarin. Yang dagang-dagang, begitu pula warga biasa yang kerja-kerja, yang kuliah, yang belajar, kerjakan. Jangan demo, risikonya besar, habis waktu, energi, uang, tenaga. Menurut saya, toh tuntutannya lagi diproses. Toh yang kita harapkan yaitu Cahayapurnama diproses hukum sedang berjalan. Apalagi menurut Bahtul Masailnya NU, menganalisis dari kitab kuning, tidak sah. La tasihul jum'atu illa fi abniyatin maksusah. Tidak sah sholat Jumat kecuali di bangunan, yaitu masjid maksudnya. Seandainya masjid itu hancur karena gempa bumi atau longsor, shollu duhran, sholat duhur 4 rakaat. Organisasi yang menolak Pancasila, pilar 4 pilar lah, harus segera dibubarkan. Itu pemirsa, tanggapan dari Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Said Aqil Siraj. Ada tanggapan tersendiri dengan pernyataan Kiai Haji Said Aqil Siraj? Ya, kita hargai pendapat yang berbeda. Kita hormati orang yang berbeda pendapat. Kalau saya ngikut ke Majelis Ulama, Majelis Ulama sudah memberikan jalan keluarnya, dan ulama kan banyak pendapatnya. Jadi yang paling penting adalah kalau melihat perbedaan, ya, kita pelajari dengan mendalam kenapa ini berbeda. Lalu kita pilih yang paling kita yakini akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat. Kita pilih yang kita yakini dan kita hormati yang memang berbeda keyakinannya. Kalau saya begitu, saya juga belajar tentang bagaimana hukum-hukum termasuk dari fatwa, dan saya meyakini bahwa ini sah, ya. Kasus Basuki Cahayapurnama atau Pak Ahok.
Pemirsa, kita akan dengarkan keterangan pers Kadif Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar terkait aksi 2 Desember di Mabes Polri berikut ini. Irjen Mayoran dan juga ada sebagian kemungkinan diarahkan ke Bangka Timur. Selebihnya itu memanfaatkan di lapangan Banteng, Merdeka Timur dan Merdeka Selatan, termasuk juga kepentingan penggunaan pemanfaatan di sekitar Masjid Istiqlal. Dan ini adalah salah satu antisipasi di bidang arus lalu lintas yang kita prediksi nanti akan cukup ramai. Kemudian berkaitan dengan himbauan-himbauan yang juga telah dinyatakan oleh GNPF sendiri berkaitan larangan membawa barang-barang yang berbahaya, terutama adalah senjata tajam, bom runcing. Mengambil pengalaman di 4 November yang lalu, terdapat sebagai masyarakat membawa bendera yang ternyata ujungnya adalah bambu yang diruncingkan. Nah, ini adalah sesuatu yang berbahaya. Karena di antara bambu runcing tersebut kemarin ada yang digunakan untuk melukai petugas kita. Dan sekali lagi kita tahu bahwa petugas kita dalam melakukan pengamanan tidak menggunakan senjata api. Petugas kami mengedepankan upaya-upaya persuasif di lapangan, preventif, dan tentunya diharapkan kepada seluruh masyarakat yang akan hadir, formatnya sudah berubah, berasa menjadi kegiatan ibadah. Dihimbau, dianjurkan agar dalam pelaksanaan ibadah ini membawa sajadah masing-masing, karena bisa jadi sajadah yang disiapkan oleh panitia nantinya. Panitia ini adalah tim terpadu dari GNPF dan dari ada unsur Pemda, dari unsur kepolisian. Jadi kemungkinan bisa saja tidak cukup. Apabila masyarakat datang sampai 200.000 dan sebagainya, kemungkinan tentu memerlukan tempat sendiri untuk beribadah. Oleh karena itu disarankan membawa sajadah masing-masing. Demikian juga membawa perlengkapan perorangan pribadi. Kemudian juga seperti makanan-makanan ringan, minuman untuk diri sendiri itu dianjurkan. Karena tentu acara akan dilaksanakan pada pukul 08.00 sampai dengan 13.00. Itu adalah acara intinya. Kemudian setelah tanggal 3 jam 13 itu masyarakat secara berangsur akan disarankan untuk kembali ke rumah masing-masing. Nah, dalam hal ini kita berharap nanti unsur ulama dan petugas akan mengarahkan lokasi mana, tempat parkir di mana mereka-mereka yang akan menuju tempat bus masing-masing yang telah disiapkan oleh petugas. Kira-kira itu rekan-rekan rapat koordinasi pengamanan tadi malam antara Polri dengan juga dihadirkan unsur TNI dari Pangdam Lima Jaya dan juga SAM untuk merencanakan langkah-langkah pengamanan yang terbaik. Kemudian pengamanan juga menempatkan unsur